Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Usman dengan NIM 21059090. Pada pagi kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai analisa iklan. Sebelum kita lanjut membahas mengenai analisa iklan, kita perlu tahu dulu ada konsep 5M dalam advertising atau periklanan. Yang pertama itu ada mission atau misi. Misi periklanan berbicara tentang hal-hal yang ingin Anda capai dengan iklan itu, seperti menginformasikan konsumen selama tahap pengembangan produk tertentu. Ini biasanya dilakukan di awal untuk membangun merek produk atau layanan. Yang kedua, itu membujuk konsumen untuk membidik merek tertentu untuk produk mereka. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, mengingatkan pelanggan selama tahap kedewasaan produk ini untuk menjaga mereka tetap dalam lingkaran untuk membuat mereka berulang kali memikirkan produk. Lalu ada penetapan tujuan dan sasaran periklanan dengan memutuskan pangsa pasar saat ini serta target pasar. Lalu dalam konsep 5M yang kedua ada money atau uang, yaitu dalam hal pengaturan anggaran periklanan. Bagian uang dari 5M is advertising berbicara tentang anggaran yang dialokasikan untuk sebuah periklanan. Ini dapat dilakukan berdasarkan media yang akan digunakan, geografi dan demografi yang akan ditargetkan, waktu iklan harus dijalankan, kelompok produk, persaingan dan kekacauan, program periklanan, pengukuran media, frekuensi iklan, dan lain-lain. Saat memutuskan total anggaran periklanan, faktor-faktor berikut harus diingat. Yang pertama ada tahap siklus hidup produk atau produk life cycle (PLC). Produk dalam tahap bayi PLC, mereka harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk uji coba konsumen dan untuk membangun kesadaran di kalangan konsumen. Merek yang mapan di pasar memiliki anggaran iklan yang lebih rendah daripada rasio penjualan. Lalu selanjutnya B. Basis konsumen dan pangsa pasar. Dengan persaingan yang tinggi di pasar dan basis konsumen yang besar, perusahaan besar tidak membutuhkan banyak iklan. Jika ada pangsa pasar yang lebih kecil, perkembangan akan membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk kampanye iklan. C. Persaingan di pasar dan kekacauan. Harus ada penekanan besar pada periklanan jika ada banyak persaingan di pasar seputar produk tertentu. D. Frekuensi iklan. Ini mengacu pada jumlah literasi yang harus dilakukan oleh kampanye iklan tertentu. Hal ini dapat terjadi beberapa kali selama produk life cycle atau PLC. E. Substitusi produk. Mereka yang termasuk dalam kelas komoditas seperti minuman, rokok, dan lain-lain memerlukan alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk iklan untuk mengembangkan dan mempertahankan citra positif merek dan produk mereka. Ini juga penting ketika ada berbagai layanan dan manfaat yang ditawarkan. Message atau pesan yang ketiga, yaitu pembuatan pesan dalam iklan dan dapat dilakukan berbagai cara seperti A. Induktif, dengan komunikasi yang tepat dengan pelanggan, pakar, dan lain-lain. Konsumen berperan penting dalam menghasilkan ide-ide bagus. Generasi pesan dapat dibuat lebih mudah melalui wawasan, kelemahan, dan kekuatan konsumen yang berbeda. B. Pendekatan induktif. Menurut John C. Maloney, 4 penghargaan berikut diharapkan oleh konsumen, yaitu rasional, indrawi, sosial, dan kepuasan ego. Lalu pengalaman berikut dapat membantu konsumen memvisualisasikan penghargaan yang mereka dapatkan, yaitu pengalaman produk dalam penggunaan, pengalaman hasil dari produk yang digunakan, lalu pengalaman insidental. Lalu yang kedua ada pendekatan deduktif. Sebelum pesan terakhir disampaikan, pengiklan yang baik selalu mempertimbangkan alternatif pesan yang tersedia. Kampanye yang baik tak berfokus pada minimal satu posisi penjualan inti dan barang atau layanan yang disediakan. Pesan-pesan ini dapat dinilai berdasarkan kepercayaan, eksekusi, dan keinginan audiens. Perpaduan yang tepat dari ketiganya akan membantu produk menyampaikan pesan yang tepat kepada pelanggannya.
C. Eksekusi pesan. Begitu sebuah pesan dikatakan, faktor yang lebih penting adalah cara penyampaiannya atau ucapannya. Beberapa fokus pada aspek emosional, sementara yang lain fokus pada positioning produk yang rasional. Namun pelanggan dapat tertarik pada merek tersebut. Faktor-faktor seperti nada, gaya hormat, dan kata-katanya yang tepat merupakan bentuk besar dari eksekusi pesan yang tepat. Lalu konsep 5M yang keempat ada media. Selanjutnya kita membahas media yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan kepada khalayak sasaran. Pada saat pengambilan keputusan, langkah-langkah yang diperhitungkan untuk memilih pesan media. Beberapa langkah kunci yang terlibat dalam pemilihan media dalam iklan 5S adalah pertama-tama, jangkauan, dampak, dan frekuensi media diputuskan dan ditentukan berdasarkan pembuatan pesan, persaingan, dan analisis kekacauan. Selanjutnya, mode transmisi diputuskan dari banyaknya pilihan yang tersedia. Setelah mempertimbangkan semua faktor pendukung, dipilihlah sarana media yang tepat. Setelah ini, waktu kendaraan media yang pilih dan putuskan alokasi geografis dan demografis dari kendaraan media yang dipilih-pilih. Lalu konsep 5M yang terakhir yaitu measurement atau pengukuran. Langkah ini terutama ditujukan untuk menguji kapasitas dan efektivitas program atau kampanye periklanan. Setelah penelitian analisis yang tepat, seseorang dapat menentukan masalah dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencegah pemborosan uang lebih lanjut dan melakukan koreksi arah yang diperlukan. Metode evaluasi yang paling banyak digunakan adalah penelitian tentang efektivitas iklan. Ada dua bentuk, yaitu riset efek penjualan dan riset efek komunikasi. Metode berikut dapat diadopsi untuk pengukuran kampanye iklan. A. Pra-pengujian. Ini adalah pengukuran efektivitas konsumen menggunakan produk. Ini dilakukan melalui metode berikut. Pertama, finished testing. Uji komersial bentuk menawarkan jejak produk kepada sekelompok orang. Lalu ada konsep training atau konsep testing. Pengujian konsep untuk memeriksa kesehatan konsep iklan. Ini dilakukan dengan menggunakan pendapat para ahli. Lalu ada pasca pengujian. Ini memeriksa keefektivitas iklan dengan konsumen setelah konsumen menggunakan produk. Itu dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada identical, sebuah teknik yang memberikan petunjuk untuk mendapatkan jawaban dari orang-orang terkait iklan yang mungkin mereka lihat dalam jadwal mereka. Yang kedua ada unidentical, yaitu ingatan tanpa bantuan. Teknik langsung untuk menanyakan kepada orang seberapa banyak dia mengingat iklan tertentu. Nah, berikut adalah contoh iklan yang dilakukan oleh perusahaan PT Bank Sentral Asia. Analisis iklan. Yang pertama, mission. Iklan tersebut memiliki tujuan untuk menarik minat konsumen dalam transaksi menggunakan Bank BCA. Dikarenakan di sana dicantumkan besar diskon sebanyak 66% jika bertransaksi menggunakan BCA pada hari tertentu dalam rangka menyambut ulang tahun Bank BCA. Yang kedua, money. Sejauh yang kita tahu, Bank BCA merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia, sehingga anggaran yang perlu keluarkan juga besar untuk membuat diskon sebanyak 66% tersebut. Namun, tentu saja itu sudah diperhitungkan dengan matang, karena setelah iklan tersebut dikeluarkan, banyak orang berbondong-bondong untuk menggunakan Bank BCA. Ketiga, message. Pesan yang disampaikan juga sangat jelas, yaitu memberitahukan bahwa adanya diskon besar-besaran senilai 66% sebagai hadiah dari Bank BCA kepada pengguna Bank BCA dalam rangka ulang tahun Bank BCA. Grup media. Saat ini media iklan BCA cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Juga Bank BCA juga memiliki websitenya sendiri untuk mempublikasikan berita-berita mengenai ataupun informasi mengenai Bank BCA. Lalu measurement. Dari hasil iklan tersebut sangatlah luar biasa. Saat Bank BCA mengumumkan iklan tersebut, banyak restoran
yang dipenuhi oleh antrian karena diskon besar-besaran milik BCA ini. Sehingga memang hasil dari iklan tersebut setimpal dengan anggaran yang dikeluarkan oleh BCA untuk membuat iklan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi analisis iklan saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap yang menyinggung hati ibu dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.